Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana bisanadina al-muttasil ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Kita lanjutkan hadis nomor 6055. Hadis terdapat dalam kitab Hilyatul Auliya dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hadis qudsi, ya ibna Adam, wahai manusia, udhkurni, ingat olehmu akan aku, ba'dal fajri, setelah salat subuh, wa ba'dal asri, dan setelah salat asar, sa'atan, 1 jam. Akfika, niscaya aku akan cukupkan kamu kesehatanmu, rezekimu, problem hidupmu. Akfika, aku akan cukupkan ma bainahuma, waktu yang ada antara keduanya subuh dan asar. Kalau secara perhitungan waktu, selesai salat subuh, kita berzikir, mungkin dengan zikir tilawat Al-Quran, istighfar, salawat, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, sampai Isra. Itu kurang lebih 1 jam kalau sholatnya di awal waktu, seperti masjid-masjid di tengah masyarakat. Selesai sholat Isra 2 rakaat, dia berangkat bekerja, beraktivitas. Aktivitas diselesaikan sebelum sholat asar. Yang punya kedai tutup setelah asar, sebelum asar. Yang punya toko tutup sebelum asar. Ba'da asar adalah waktu untuk berzikir sampai 1 jam setelahnya. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, aku akan cukupkan kamu waktu di antara keduanya. Apapun permasalahannya, apapun kendalanya, betul-betul berzikir, bukan duduk tidur. Nah, tapi kalau bertahan duduk tidur menghadap kiblat, menundukkan kepala, itu bukan zikir. Zikir yaitu dengan lisan diiringi dengan hati. Dengan lisan diiringi dengan hati. Karena Allah tahu manusia itu pembosan, tidak suka dengan satu rasa dan satu warna, maka Allah buat zikir itu bermacam-macam. Karena Allah tahu manusia itu lemah, diserang oleh rasa ngantuk dan tidur,
Maka Allah buat zikir itu dalam posisi 3. Fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Kalau mengantuk duduk, maka berdiri. Capek berdiri, duduk. Capek duduk, berbaring. Tapi menghadap ke kiblat. Terus dengan zikir. Kecuali antum, enggak boleh berbaring. Kalau berbaring pasti tidur. Mungkin berbaring bagi orang sakit pinggang, dia nggak akan tidur, cuma karena sakit saja. Nggak bisa bertahan lama duduk. Untuk mengantuk nggak ada masalah lagi. Masalah cuma sakit pinggang kalau duduk lama. Oke, bawa bantal, berbaring setelah sholat subuh. Dan syarat jangan tidur, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 1 jam ba'da subuh, 1 jam ba'da asar. Akfika ma bainahuma, aku jamin keperluanmu antara 2 waktu tersebut. Sewaktu azan insyaallah. Sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, innal mu'mina, sesungguhnya orang beriman, minni, dariku, bi'ardi kulli khairin, bi'ardi mendatangkan setiap kebaikan. Orang beriman dariku, bi'ardi dengan mendatangkan, hati menyambut dengan mendatangkan seluruh kebaikan. Ini sesungguhnya aku, anzi'u nafsahu, aku mencabut nyawanya, min baini jambai, dari antara 2 lambungnya, wa huwa yahmiduni, padahal dia masih memuji aku. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciri orang beriman menerima apapun dari Allah, baik itu ujian atau cobaan, ujian kenikmatan, cobaan bala musibah, itu mereka menerimanya dengan kebaikan. Kendatipun ketika nyawa dicabut, itu posisinya masih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan, kata sebagian sahabat, ditulis di dalam oleh Imam Abdul Rauf Al-Manawi, marartu ala Salimin maula Abi Hudzaifah fil Qatslah. Kata sebagian sahabat, saya melintasi Sayyidina Salim. Beliau adalah mantan budak Sayyidina Abi Hudzaifah. Beliau terdapat di kalangan korban perang dalam kondisi sakaratil maut. Maka saya katakan kepada sahabat itu, askika, mau kamu saya kasih minum? Faqala, maka beliau katakan, jurni qalilan ilal adu, coba seret sedikit aku ke arah musuh. Beliau dalam keadaan sakaratul maut, korban perang. Tolong seret aku sedikit ke arah musuh. Wa ja'alil ma'a fi turs, letakkan air minumku di bawah perisai. Fa inni shaim, aku sedang puasa. Fa in istu ilal laili syaribtuh, kalau aku hidup sampai malam, nanti aku minum. Itu sudah dalam keadaan sakaratil maut.
korban perang. Bukan minta dilarikan ke tenda untuk diobati, tapi minta didekatkan ke musuh. Mungkin musuh jalan di dekat dia, bisa mungkin dia tusuk kakinya kan, atau dia potong kaki kudanya. Yang jelas akhir hayatnya masih bisa berjuang. Dalam waktu yang sama masih mempertahankan puasanya. Itu sudah hampir mati. Seperti itu orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya ujian, cobaan, sedikit tidur, nah malah saya sedikit kali istirahat, lalu lari karena sedikit istirahat. Bukan mukmin. Mukmin iya mukmin, tapi enggak sempurna imannya. Orang beriman menikmati kenikmatan di dalam musibah. Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, saya merasakan kenikmatan Allah di saat penyiksaan. Nah, antum, kenikmatan itu ada ketika sulit menghafal. Kenikmatan itu ada ketika sulit dibangunkan tahajud. Kenikmatan itu ada kalau enggak tahajud salat duha 6 rakaat. Kemudian kawan-kawan sudah tidur, antum masih salat hajat 6 rakaat. Nikmati saja. Terlambat masuk Allah, salat hajat 6 rakaat sudah. Nah, khair. Itu tarbiyah iman. Nah, kalau sekiranya tidak ada penekanan, tidak ada ketentuan, yang mau solat, yang mau enggak, yang mau zikir silakan, yang enggak apa-apa, itu tidak akan ada perubahan. Tidak akan ada peningkatan. Maka di sini Nabi Allah memberikan informasi, ketika iman seseorang itu benar, apapun yang datang dari Allah, penerimaannya selalu baik. Tapi ketika imannya tidak benar, yang baik datang dari Allah pun penerimaannya enggak baik. Dikasih rezeki, dimubazirkan kalau banyak. Dikasih rezeki, dibelikan ke benda-benda haram. Dapat kenikmatan, dapat kesempatan, digunakan untuk perkara yang tidak baik. Itu bukan orang beriman. Orang beriman segala-galanya diterima dengan kebaikan. Allah katakan, innal mu'mina minni bi'ardi kulli khair. Orang beriman apapun dari aku, mau baik mau enggak baik, dia tetap terima dengan kebaikan. Sehingga Nabi sabdakan, ajibtu min amril mu'min. Aku kagum dengan urusannya orang beriman. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, dapat pahala. Kalau dia dapat musibah, dia bersabar, tetap dapat pahala. Jadi dari mana saja dua sisi kehidupan, orang mukmin tetap mencari sisi pahalanya. Hadis berikutnya 6057. Nabi SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ana akram, saya lebih mulia, wa a'zamu afwa, dan saya lebih besar sisi maafnya. Ana akramu, saya lebih mulia. Mungkin di sini lebih tepat diterjemahkan, saya sangat pemurah. Wa a'zamu afwa, dan lebih besar sisi maafnya. Min, dari, an astura ala abdin muslim, bahwa aku tutupi atas seorang budak yang muslim. Budak di sini artinya hamba Allah.
min astura dari bawah aku tutupi, ala di atas, abdin muslim hamba yang muslim, fit dunya di dunia, summa afdahuhu kemudian aku permalukan dia, aku permalukan akannya, iz satartuhu ketika aku telah menutupi di atasnya. Jadi maksud hadis ini, kata Allah, enggak mungkin hal itu terjadi. Saya orangnya lebih pemurah, saya lebih besar sisi maafnya pada sisi murkanya. Hadis yang lain Nabi sabdakan, dalam hadis kudusi yang lain Allah firmankan, sabaqat rahmati ghadabi, rahmatku itu mendahului murkaku. Ghalabat rahmati ghadabi, rahmatku itu mengalahkan murkaku. Jadi ketika Allah katakan saya lebih besar sisi maafnya, maka tidak mungkin kalau di dunia sudah saya tutupi dosa seorang mukmin, dosa seorang muslim, lalu aku buka dosa itu nanti di akhirat. Itu sama sekali nggak mungkin. Maka berdasarkan hadis ini kata ulama, apabila ada dosa yang kita lakukan tidak ada seorang pun yang tahu, maka jangan sekali-kali diceritakan pada siapapun. Dianggap tidak benar taubat seseorang atau belum diterima taubat seseorang kalau sekiranya dia masih bercerita tentang dosa yang pernah dilakukan. Bukti taubat seseorang telah diterima oleh Allah, dia sudah lupa dengan dosa itu. Sudah lupa. Itu ciri taubat sudah diterima. Tapi kalau dia ceritakan, berarti dia masih terkesan dengan dosa yang pernah dia lakukan. Kalaupun masih diceritakan, ceritakan kepada Allah. Tidak boleh sama manusia. Kalau sekiranya Allah tutup dosa manusia di dunia, lalu dia ceritakan ke kawannya, maka Allah akan buka dosa itu di mahsyar. Kata Allah, saya dah tutup dosamu, tapi kamu yang bongkar sendiri. Maka aku akan buka dosa itu di akhirat. Kenapa? Karena secara logika ya, secara logika, ketika rahasia seseorang dengan Allah sudah diketahui oleh makhluk, lalu di akhirat Allah buat pengadilan, lalu Allah tidak tuntut orang tersebut sementara orang lain tahu, apa kata orang lain itu? Ya Allah, si fulan, kenapa enggak engkau tuntut dosanya? Dia cerita kepada saya tentang dosa yang pernah dia buat. Nah, supaya hal ini tidak terjadi, maka Allah akan tuntut orang itu, karena dia telah buka dosanya kepada orang lain. Tapi ketika dosa itu tidak ada satupun makhluk yang tahu kecuali dia dan Allah, Allah enggak akan buka lagi. Ketika Allah tidak buka dan tidak ada satupun makhluk pun yang menuntut keadilan. Kenapa? Itu dosa antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala azalu aghfiru li abdi, dan aku senantiasa, wala azalu, dan aku senantiasa. Kalau arti harfiahnya la tidak, azalu aku hilang, tidak aku hilang, berarti aku senantiasa. Aghfiru, aku mengampuni, li'abdi, bagi hambaku, mastaghfartani, selama mastaghfarani, selama dia mau minta ampun kepadaku, selama dia mau membaca istighfar,
selama dia mau mengakui kesalahannya. Tapi kalau dia sendiri yang tidak mau minta ampun kepada Allah, Allah juga tidak mau memberi ampunan kepadanya. Maka disunahkan oleh Nabi untuk istighfar 3 kali setiap selesai sholat, minimal. Kata Nabi SAW, aku istighfar setiap hari 100 kali. Kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, aku akan menyelesaikan simpulan-simpulan tali ini dengan istighfar aku sebanyak dosa yang aku lakukan. Simpulan tali itu berjumlah 12.000 simpul. Jadi tasbih yang terpanjang itu tasbih Sayyidina Abu Hurairah, 12.000 bijinya. Jadi kalau katakan pakai tasbih bid'ah, maka pelaku bid'ah pertama Sayyidina Abu Hurairah. Kalau dikatakan pakai tasbih bid'ah, maka pelaku bid'ah pertama adalah Sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu anha. Sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala sebelum Nabi berangkat salat subuh, beliau menghitung tasbihnya dengan biji kurma. Subhanallah, 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 dan biji kurma dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dipindahkan dari satu wadah ke wadah yang lain. Sampai Nabi pulang salat subuh, beliau tetap menghitung tasbihatnya dan biji kurma. Nabi bersabda, seperti inikah engkau dari sejak saya tinggalkan? Artinya dari tadi ada kemana-mana enggak? Kata Sayyidatina Ummu Salamah, tidak. Dari tadi sejak engkau tinggalkan saya menghitung tasbihat dengan biji kurma. Lalu Nabi bersabda, maukah saya tunjukkan kepada kamu satu zikir yang mengalahkan zikir kamu yang tadi? Maka Nabi baca kurang lebih, kalau salah tolong betulkan, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau tasbih yang lain, wa zinata arsy adada kalimati wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimatik. Ya Allah, aku puji engkau sebanyak yang engkau ridha, seberat timbangan arasmu, sebanyak kalimat-kalimatmu. Maka habislah semuanya, terkalahkan tasbihnya Sayyidatina Ummu Salamah. Yang pertama, Nabi tidak melarang Sayyidatina Ummu Salamah berzikir menggunakan biji kurma. Yang hari ini biji kurma itu kasih tali, namanya tasbih. Yang dulu enggak pakai tali, yang kasih tali. Maka kalau tasbih enggak pakai tali, enggak bid'ah. Dikasih tali baru bid'ah. Talinya itu yang bid'ah, bukan tasbihnya sebetulnya. Itu dalil tasbih. Kemudian dalil hizib wiqayah yang antum baca, afi bismillahirrahmanirrahim. Nah, 1 miliar kali bismillah. 1 miliar ayat kursi, 1 miliar ini, 1 miliar itu. Mana lebih banyak pada kalimat-kalimat Allah? Hah? Lebih banyak kalimat Allah. Dan Nabi menggunakan zikir itu dengan bahasa simbol. Saya puji engkau wahai Allah sebanyak kalimatmu. Lalu ulama membuat satu hizib, satu amalan. Saya baca alfi bismillahirrahmanirrahim, hamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Itu masih sedikit daripada midada kalimati. Berdasarkan hadis itulah keluar hizib-hizib menggunakan kata-kata jumlah. Saya baca 1000 bismillah, berkah 100, berkah 1 miliar Al-Fatihah. Mana bisa, kata Wahabi. Kalau baca 1 miliar bacanya, jangan hanya dengan keberkahan 1 miliar doang. Baca 1 miliar baru jadi. Hanya dengan angka 1 miliar bisakah menghasilkan 1 miliar Al-Fatihah? Dijawab oleh hadis tadi. Nabi sabdakan, aku puji engkau wahai Allah seberat arasmu, sebanyak kalimatmu. Kalaulah Nabi menggunakan seberat kalimatmu yang itu lebih banyak daripada 1 miliar, maka ucapan 1 miliar, 1000 miliar itu kecil. Nah, itu dalilnya.
supaya antum nanti enggak dibid'ahkan oleh Wahabi atau Salafi. Hadis berikutnya, hadis sahih riwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitab Ikhwan dari Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, haqqat mahabbati, pasti cintaku, artinya pasti aku cintai. Ini juga ditakwil, Allah nggak punya hati. Maka maksud cinta di sini pasti akan aku beri ganjaran pahala. Alal mutahabbin, atas orang-orang yang saling mencintai. Mencintai karena Allah, bukan karena harta bendanya, bukan karena pangkat jabatannya, bukan karena posisi dan kedudukannya, tapi karena dia adalah mukmin muslim, karena dia mengamalkan agama, karena dia mencintai agama, karena dia mencintai Rasul, karena dia mengamalkan sunnah. Jadi pertimbangan-pertimbangan mencintainya karena pertimbangan Allah dan Rasulnya. Udhilluhum, aku akan naungi mereka, aku akan payungi mereka, fi dhillil arsy, di bawah naungan aras. Kapan? Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Hari kiamat yang kita baca hari ini, kita wajib hadir pada hari itu. Kita peserta yang pasti hadir waktu itu, dalam kondisi tidak ada sendal, dalam kondisi tidak ada pakaian, sebagaimana dilahirkan. Ketika itu bumi diganti dengan perak, matahari didekatkan 1 mil. Pada hari itu kita pasti hadir. Yauma la dhilla illa zilli, hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungan aku. Hari yang tidak ada payung kecuali hanya payung aku. Maka yang mau berpayung pada hari itu harus memenuhi beberapa sifat. Di antaranya ada amutahabbina fillah, orang yang mencintai orang lain karena Allah. Hadis sahih. Maka dia mendapatkan naungan aras. Nah, dalam riwayat yang lain ada 7 orang. Sab'atun fi dhillillah yawma la dhilla illa zillu. Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, orang yang tumbuh besar dalam taat kepada Allah. Dari kecilnya ada taat. Nah, itu potensi bagi antum yang tamat SD dan mondok. Belum lagi kebuka matanya ada mondok. Nasa'ah fi ta'atillah, tumbuh besar dalam taat pada Allah. Yang kedua, mutahabbina fillah. Ketiga. Keempat, pemuda yang menjaga dirinya. Kelima, orang yang mengingat dosanya dalam kegelapan malam sehingga meneteskan air mata.
Jadi kata Allah nggak terlambat. Ketika dikatakan seseorang yang tumbuh besar dan mengingat Allah, berarti habis peluang bagi orang yang taubat di usia tua. Kata Allah tidak, masih ada satu lagi, yaitu orang yang mau mengingat dosanya di dalam kegelapan malam sehingga fafaddat ainah, mengalir kedua air matanya karena mengingat dosa kesalahannya. Qala Allah Ta'ala. Nah, ini hadis zikir berjamaah. Tulis baik-baik. Dalil zikir berjamaah. Zikir berjamaah bukan bid'ah, tapi ada dalilnya. Ada 3 dalil ke depan. Dalil pertama, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis sahih riwayat Sayyidina Muaz bin Anas radhiyallahu an, terdapat dalam kitab Syarah Kabir Imam Tabrani. Dah punya belum? Enggak, saya enggak punya juga. Kalau belum punya lalu enggak jumpa dalilnya enggak apa-apa, wajar. Tapi bilang belum jumpa, jangan bilang enggak ada. La yazkuruni, tidak mengingat akan aku abdun oleh hamba fi nafsihi, dalam dirinya. Ini zikir apa ini? Zikir apa? Zikir sendiri, mengingat Allah di diri sendiri. Illa, melainkan zakartuhu, aku ingat akannya hamba fi malain, di dalam kelompok, di dalam sekelompok, min malaikati, dari malaikat-malaikatku. Jadi kalau kita zikir sendiri tidak berjamaah, maka Allah akan balas mengingat, menyebut nama kita dan nama kedua orang kita, orang tua kita, di sekelompok malaikatnya. Ini penjelasan tentang firman Allah yang berbunyi fazkuruni azkurkum. Kalian ingat aku akan ingat kalian. Wala yadhkuruni fi malak, tidaklah seorang hamba mengingat aku di dalam satu kelompok. Ini yang namanya zikir berjamaah, mengingat aku dalam satu kelompok. Kata mereka, enggak ada masalah zikir berjamaah, tapi enggak boleh satu irama. Boleh zikir jamaah tapi masing-masing. Satu baca subhanallah, satu alhamdulillah, satu Allahu akbar, satu la ilaha illallah, satu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu boleh katanya. Yang enggak boleh itu serentak seirama, itu yang enggak boleh. Ya Karim, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, suka yang indah. Kalau telingamu saja enggak merasakan itu keindahan, lalu bagaimana dengan Allah? Allah suka keindahan. Keindahan itu satu suara, satu nada. Tidaklah ia mengingat aku fi malain, dalam satu kelompok, illa dzakartuhu fir rafiqil a'la, melainkan aku akan mengingat orang itu pada tempat yang tinggi. Rafiqil a'la itu adalah tempatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika sakaratul maut, Nabi bersabda, Nabi katakan rafiqil a'la, rafiqil a'la. Itu untuk Nabi. Sayyidina Abu Bakar saja enggak pakai itu. Sayyidina Umar saja enggak pakai yang gituan. Ini ada umat akhir zaman mau pakai itu juga. Dah lama, 70 tahun yang lalu. Ini merasa sudah naik makamnya sebagai makam Nabi, dah kalah makam sahabat. Mau mengakhiri hayatnya, saya tidak lagi, akhir hayat saya bukan lagi la ilaha illallah, tapi rafiqil a'la.
Nah, Rafiqil a'la hanya Rasulullah saja. Kalau umat bukan itu hadisnya. Umat adalah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu hadis untuk umat. Kalau untuk Nabi Rafiqil a'la jangan dipakai. Oh, hadis Nabi untuk umat. Itu khususiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang berzikir di rombongan yang banyak, di jamaah yang ramai, Allah akan sebut namanya di ruangan yang paling tinggi, yaitu ruangan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rafiqil a'la. Rafiqil a'la mana dasarnya adalah berada di samping zat yang maha tinggi. A'la itu adalah Allah, Rafiq itu artinya teman. Artinya Rafiqil a'la di samping zat yang maha tinggi, yaitu ke sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna Rafiqil a'la. Allah akan sebut orang itu di sana. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sekarang coba kamu lihat, dipimpin zikir oleh Boga bin Haji. Kamu lihat, dia mimpin zikir dengan jamaahnya, padahal dia punya keperluan. Dia muda, anak kecil, masih muda. Harusnya dia ada di jalan-jalan pakai motornya, nggak lupa dengan rokoknya, tambah sabunya. Harusnya begitu. Tapi coba kamu lihat nih sekarang, mengingat aku, mana yang kamu katakan dulu mereka menumpahkan darah? Itu makna zakartuka fi mala'in khairim minhum. Aku sebut kamu bersama nama kedua orang tuamu. Aku banggakan kamu di hadapan para malaikat dan jumlahnya lebih besar daripada jumlah orang yang ada bersamamu. Hadis sahih riwayat Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abil Iman. Hadis berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini motivasi untuk yang demam, yang sakit-sakitan, demam panas. Ini hadis bisa menjadi motivasi dan penyembuh, motivasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza btalaitu, apabila aku memberi cobaan. Idza btalaitu, apabila aku memberi cobaan, abdi kepada hambaku, al-mu'mina yang beriman, falam yaskuni, lalu dia tidak mengadukan aku, ila uwadih, kepada orang-orang yang menjenguknya, kepada orang-orang yang membezuknya. Atlaqtuhu min isari, niscaya aku bebaskan dia dari tawananku. Artinya aku bebaskan dia dari penyakit yang aku berikan kepadanya. Penyakit itu disebut oleh Allah dengan tawanan, karena dengan sakit itu dia tidak bebas bergerak kemana-mana. Aku bebaskan dia dari tawananku. Artinya akan Allah sembuhkan. Kalau datang orang menjenguk, membezuk, bagaimana keadaan sekarang? Alhamdulillah mendingan. Mana keadaan? Alhamdulillah ala kulli hal.
Mana? Alhamdulillah hampir sembuh. Tapi ketika datang orang menjenguk, tambah banyak penyakitnya. Datang satu orang, nih sakit kepala, nih encok lagi. Nah, datang lagi jenguk lagi, ini tadi malam bertambah lagi. Tadi sakitnya di pinggang, ini dah panjang sampai ke leher sini, susah bergerak. Nah, kalau seperti itu orangnya, nggak ada masalah sebetulnya kalau hanya sekedar cerita. Tapi dia tidak akan mendapatkan janji Allah yang ada di sini. Janji Allah yang ada di sini ketika Allah memberikan cobaan, ketika Allah memberi cobaan kepada hamba itu, lalu seorang hamba mengadukan Allah kepada makhluknya. Kata Allah, kenapa kamu adukan saya kepada makhluk saya? Nah, kenapa? Seharusnya tidak perlu diadukan. Karena kalau disampaikan kepada makhluk pun, makhluk tidak akan berbuat apa-apa. Tidak akan mampu melepaskan orang dari sakit yang dia derita. Kenapa Allah yang memberi penyakit kita adukan kepada makhluk yang lemah? Nah, kecuali kepada tim kesehatan, jantung diam-diam membusuk nanti. Tim kesehatan gak ada masalah. Nah, tim kesehatan lapor, saya demam, mau berobat, itu saja. Dia baru sampaikan ke dokternya. Ini sampai hadis ini pun nggak mau cerita. Dah diantar ke rumah sakit, apa yang sakit? Adalah Pak, Allah nggak boleh bilang sama siapa-siapa. Itu bukan solusi. Ribah saja diperbolehkan yang hukumnya haram kalau untuk mencari fatwa, untuk mencari hukum, minta kejelasan. Itu kecuali, jangan telah mentah-mentah secara umum begitu. Ini sakit diam-diam saja, hanya adukan kepada Allah. Akhirnya 7 hari nggak sembuh-sembuh, bilang sama bapaknya, saya nggak diurus sakit. Dia aja nggak ngomong. Kayak. Nah, menyampaikan kepada orang yang penting untuk disampaikan karena satu kemaslahatan itu tidak akan merubah fadilah atau faedah dari hadis ini. Yang dimaksudkan di sini adalah menceritakan kepada orang yang tidak memberi pengaruh atau sangkut paut dengan usaha pengobatan kita, hanya sekedar untuk mengeluh. Apabila seorang hamba mukmin bertahan dengan sakitnya, tidak menceritakan pada sesiapapun, summa atlaqtuhu min isari, aku sembuhkan dia dari penyakit tersebut, summa abdaltuhu laman khairam min lahmi, kemudian aku ganti akannya seseorang daging yang lebih baik dari dagingnya yang hilang karena sakit. Abdaltuhu, akan aku ganti akannya seseorang, lahman, akan daging, khairan, khairan, akan daging yang lebih baik, min lahmihi, dari dagingnya. Kata Allah, daging kamu itu harus dihabiskan dulu. Kenapa? Karena daging itu tumbuh dari makanan haram. Saya tidak mau daging itu kebawa ke akhirat, karena Allah tidak mau mengingkari janjinya. Apa janji Allah? Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aulabi. Besok yang kecil duduk depan biar nampak kepalanya. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka layak untuknya. Maka Allah tidak mau ada orang beriman kebawa daging yang tumbuh dari makanan yang haram ke akhirat. Maka Allah habiskan daging itu dengan demam, sampai betul-betul habis daging yang tumbuh dari makanan haram. Maka biasanya demam-demam itu berarti pernah ngambil kue kawan. Maka Allah habisin itu daging.
Setelah daging haram itu habis, abdaltuhu laman khairam min, aku ganti akannya daging yang lebih baik dari dagingnya. Wadaman khairan min damih, dan darah yang lebih baik pada darahnya. Maka kalau demam kata dokter kurang darah itu wajar, memang Allah habiskan darahnya. Nanti Allah ganti lagi dengan darah yang lebih bagus. Summa yasta'niful amal, kemudian dia akan memulai amal. Dia akan memulai amal. Maksud memulai amal, start kembali amal baik. Bukan berarti amal baik sebelumnya dihapuskan, tapi bermulai amal baik tanpa ada dosa sebelumnya. Kama waladathu ummuh, seperti dia dilahirkan oleh ibunya. Khair, hadis sahih. Nah, jadi kalau demam lapor kemana? Tim kesehatan. Kan cerita ke kawan yang tidak petugasnya, supaya ketika sembuh kalau ganti dengan daging lebih bagus, darah yang lebih bagus, kemudian Allah ampuni dosa-dosanya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Abdul mu'min ahabbu ilayya min ba'di malaikati, hambaku yang beriman itu lebih dicintai, ilayya kepadaku, min ba'di malaikati dari sebahagian malaikat-malaikatku, dari sebahagian malaikat-malaikatku. Jadi derajat orang beriman itu ada yang melebihi derajatnya malaikat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa izzati, demi keagunganku, wa jalali, dan ketinggianku, la ajma'u, tidak aku kumpulkan, li abdi, bagi hambaku, amnaini, dua rasa aman, wala khaufaini, dan dua rasa takut. Allah berjanji tidak memberikan, tidak mengumpulkan pada seorang hamba dua rasa aman dan dua rasa takut. Maksudnya apa? Nabi jelaskan, in huwa aminani fid dunya, jika dianya hamba merasa aman denganku di dunia, aminani, merasa aman dengan aku di dunia, enggak takut dengan Allah di dunia, akhaftuhu, niscaya aku buat dia takut, akhaftuhu, niscaya aku buat dia takut, yauma ajma'u ibadi, pada hari yang aku kumpulkan hamba-hambaku, yaitu mahsyar. Karena Allah buat aman dan takut itu berpasang-pasangan. Kalau di dunia ini rasa penuh dengan rasa takut dengan Allah, maka di akhirat rasa takut Allah cabut, Allah ganti rasa aman. Wa in huwa khafani fid dunya, dan jika dianya hamba khafani, dia merasa takut dengan aku di dunia, amantuhu, niscaya aku beri rasa aman kepadanya, yauma ajma'u ibadi, pada hari yang aku kumpulkan hamba-hambaku. Ini permisalan. Ini hanya sepotong perumpamaan.
dan semua hal semuanya demikian. Hadis yang lain Nabi pernah sabdakan, orang yang panjang kenyang di dunia akan lama masa laparnya di akhirat. Orang yang menahan nafsunya di dunia, Allah akan tunaikan nafsunya di akhirat. Orang yang panjang banyak tertawanya di dunia akan banyak menangisnya di akhirat. Nabi buat hadisnya seperti itu. Boleh antum kumpulkan hadis-hadis yang seperti itu. Tapi orang yang memperturutkan nafsunya di dunia, maka nafsunya akan dikekang di akhirat. Tidak ada satu keinginan nafsu pun yang Allah tunaikan. Man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Qala Allah Ta'ala, ya ibna Adam, wahai manusia. Ini hadis zikir. Yang saya bilang tadi kan 3, tadi baru 2, ini yang ketiga, dalil zikir berjamaah. Ya ibna Adam, wahai manusia, in zakartani, jika engkau mengingat aku, fi nafsika, di dalam dirimu, zakartuka fi nafsi, niscaya aku akan ingat kamu dalam diriku. Wa in zakartani fi malain, jika engkau mengingat aku dalam rombongan, in zakartani fi malain, jika engkau mengingat aku dalam jamaah, zakartuka fi malain khairim minhum, niscaya aku akan mengingat kamu pada rombongan, pada jamaah yang lebih baik dari mereka. Wa in danauta minni shibra, jika engkau mendekat kepadaku 1 jengkal. Wa in, dan jika, danauta, engkau mendekat, minni maknanya kepadaku, shibran 1 jengkal, danautu minka, niscaya aku dekat kepadamu, dhira'a 1 hasta. Wa in danauta minni, jika engkau mendekat kepadaku dhira'an 1 hasta, danautu minka ba'a, niscaya aku mendekat kepadamu 1 depa. Wa in ataitani tamsi, jika engkau mendatangi aku berjalan. Wa in ataitani, jika engkau mendatangi aku, tamsi, engkau berjalan. Ataituka, niscaya aku mendatangimu, uharwilu, aku berlari. Ini juga penafsiran hadis Nabi, sabaqat rahmati ghadabi. Ini penafsirannya. Ini juga hadis mendukung akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya di dalam teks Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bertentangan dengan ketinggian dan zat Allah, perlu ditakwil. Nah, kalau nggak perlu ditakwil, bagaimana caranya? Katakanlah hari ini ada 10 orang dari santri mendekat kepada Allah 1 jengkal, maka Allah akan mendekatinya 1. Siapa? Misalnya di situ ada 1 orang mendekat kepada Allah, di situ ada 1 orang mendekat kepada Allah, situ ada 1 orang mendekat kepada Allah, situ ada 1 orang mendekat kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepadanya 1 hasta. Kepada siapa? Hah? Kepada siapa? Kepada 4 orang dalam waktu yang sama? Berarti Allahnya 4 jadinya. Berarti mendekat di sini bukan zat Allah,
tapi adalah kasih sayang Allah. Rahmat Allah, kasih sayang Allah itu perlu takwil. Kalau kamu datang kepadaku berjalan, aku datang kepadamu berlari, Allah berlari. Kalau dikatakan Allah berlari, maka akan terbayang Allah pakai kaki. Kalau kebayang Allah pakai kaki, berarti sama dengan makhluk. Sama apanya? Sama-sama punya kaki. Supaya tidak terbayang Allah punya kaki sama dengan makhluk, maka perlu ditakwil. Allah akan berikan kepadanya lebih cepat daripada dia mendekati Allah. Lebih cepat. Itu maknanya berlari. Berarti perlu takwil. Wahabi yang anti takwil nggak bisa tuh menafsirkan hadis ini. Katakanlah di Saudi ada orang berlari mendatangi Allah, berjalan mendatangi Allah. Di Indonesia ada satu orang berjalan mendatangi Allah dalam waktu yang sama. Maka Allah akan berlari. Sama siapa Allah akan berlari? Kepada orang di Saudi atau kepada yang di Indonesia? Kalau sekiranya dipikirkan hadis itu tidak ditakwil, Allah berlari kepada orang Saudi, berarti Allah telah melanggar janjinya dengan orang yang ada di Indonesia. Kalau Allah berlari kedua-duanya dalam waktu yang sama, berarti Allah ada dua. Nah, coba. Nggak mungkin, harus ditakwil. Tapi kamu susah sih bilang ditakwil, nggak mau juga. Oke lah kalau nggak mau ditakwil. Maka nafi hadi a'ma, bahwa fil akhirati a'ma. Siapa saja yang di dunia ini buta matanya, maka di akhirat dia akan buta. Karena a'ma menurut tafsir kamus bahasa Arab itu buta mata. Kasihan kita Syekh bin Bas. Kan kasihan itu. Tapi ahli sunnah nggak menafsirkan begitu. Ahli sunnah menafsirkan a'ma di sana artinya buta mata, tapi tafsirannya buta hati. Nah, orang yang buta hatinya di dunia akan dikumpulkan buta di akhirat. Karena yang buta mata di dunia tidak mungkin buta di akhirat. Karena Nabi sudah bersabda dalam beberapa hadis qudsi, juga Allah sudah sampaikan, orang yang penglihatannya dan dia bersabar, aku tidak ridho memberikan kepadanya melainkan surga. Berarti orang buta itu balasannya surga kalau dia bersabar. Masa sahabat Sayyidina Abdullah ibni Umi Maktum yang kerjanya azan di Madinah pada setiap subuh, muazin Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu di akhirat dia akan buta? Kalau kamu tidak mau mentakwilnya, akan bertabrakan ayat ini dengan sekian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya tidak bertabrakan, terima akidah Ahlussunnah yang benar, takwil. Oke, Wabi. Paham nggak? Cukup insyaallah. Silakan bapak-bapak, mungkin ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita memiliki teman. Jadi tetangga teman ini memiliki pekerjaan yaitu memberikan uang dengan berbunga. Lalu ketika tetangga ini memberikan makanan kepada teman kita ini, maka teman kita ini tidak mau makanan namun memberikan kepada orang lain. Dan ketika diundang, ketika ada hajatan pesta rumah tangga ini, maka teman kita ini tidak mau makan dan tidak mau minum. Sebab dia beralasan karena tetangga ini kerjanya yaitu meminjamkan uang dengan berbunga.
Jadi bagaimana Ustaz hubungan seandainya dilakukan dalam ini, hubungan pemaslahatan dengan tetangganya tentu akan jadi tidak harmonis. Jadi pertanyaannya Mas, pertanyaannya jadi apa yang mesti dilakukan dengan ini? Apakah benar dia tidak mau makan rumah tetangga ini untuk minum, dan setiap makan dikasih ini dicarikan ke orang lain? Jazakallah. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulama membahas apabila seseorang memiliki penghasilan diyakini diyakini 100% haram, yakin 100% haram, maka kita tidak boleh mengambilnya, betul-betul nggak boleh. Atau penghasilannya nggak 100% haram, tapi dia sudah beritahu kepada kita yang dikasih ke kita itu yang haram. Saya punya kedai, saya punya toko, tapi ini uang menang judi tadi malam, yuk kita makan. Nah, itu kan udah kasih tahu tuh yang haram. Maka dua kondisi seperti ini tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh mengambil, dan juga tidak boleh diambil diberikan pada orang lain. Karena kaidahnya adalah ma haruma akhzuhu haruma i'tauhu. Sesuatu yang kita dilarang mengambilnya juga dilarang untuk dikasih ke orang. Itu saya tidak mau mati dengan racun ini, kamu aja yang minum ya. Nah, jangan sampai menyelamatkan diri kita merusak orang lain. Kalau sudah diambil, kemana mau dikasih? Ya kasih ke ikan juga nggak boleh. Di ikan itu makan orang lain lagi. Ya kasih ke an aja. Kasih ke waw. Yang kasih ke ha. Itu satu. Tapi apabila ada kemungkinan usaha dia dari sumber yang halal, walaupun itu kecil penghasilannya, maka kita boleh makan, boleh minum. Kalau masih ada sumber halal, boleh makan, boleh minum. Tetapi lebih ihtiyatnya jangan makan, jangan minum. Itu lebih ihtiyat, lebih berhati-hati. Nabi SAW bersabda, "Manis taqas subhat faqad istabara'a li dini wa irdi." Orang yang menghindari perkara subhat, dia menyelamatkan agama dan harga dirinya. Tapi dalam waktu yang sama juga harus pandai menjaga sikap, untuk tidak menyakiti sesama. Ya katakan saja saya puasa, padahal kita nggak puasa, tauriyah. Gunakan bahasa tauriyah. Saya puasa. Puasa itu artinya menahan diri untuk tidak makan. Silakan makan, saya puasa. Padahal pagi kita sarapan, asal jangan tahu dia aja dia. Tapi kalau dia tahu baru masalah. Tapi kita katakan kita nggak puasa, waktu suruh makan kita mengelak dari makanan yang haram atau makanan subhat dengan jawaban saya puasa. Niatkan puasa secara lughah, bukan puasa secara syar'i. Puasa secara lughah adalah menahan diri untuk tidak makan pada saat itu, atau terpaksa sekali, sangat terpaksa sekali, dan masih ada sumber yang halal dari, maka kita meminimalkan makan minumnya, meminimalkan. Atau kalau itu berupa undangan misalnya dan mengundang yang lain,
kita cari kira-kira makanan yang dibawa oleh orang lain. Tapi kalau cuma satu-satunya hidangan daripada tuan rumah, kita makan seminimnya. Tapi kalau sudah pasti itu dari sumber haram, maka tidak ada lagi toleransi. Katakan secara jelas, saya nggak mau makan karena penghasilan kamu haram. Bukan saya tidak menghargai, tapi karena saya harus menjaga diri, makanan kamu haram, maka saya nggak mau makan. Kalau pasti ini. Tapi kalau nggak pasti, nggak ada masalah. Maka ulama menganjurkan kalau kita dihidangkan makanan, jangan ditanya. Tidak dianjurkan menanya dari mana ini. Itu nggak dianjurkan dalam agama kita. Nabi Qaidah mengatakan, bahkan hadis Nabi, "Maghoba angka fala tas'al." Sesuatu yang kamu nggak tahu jangan ditanya-tanya. Makan saja. Katakanlah dia bekerja di pabrik yang jam kerjanya itu dari jam 8 sampai jam 5 sore. Di situ ada 2 waktu sholat yang diabaikan, bahkan sampai tidak sholat atau bahkan menunda sholat. Apakah pekerjaan itu masih bisa dikatakan sebagai ibadah? Atau dengan kata lain, apa sih syarat-syarat pekerjaan kita untuk anak istri kita itu dikatakan sebagai ibadah? Jazakumullah khair. Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, lupa Masya Allah punya ayatnya. Coba apa pangkalnya? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Ketika orang-orang zalim, zalim artinya melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, diwafatkan oleh malaikat, maka malaikat berkata kepada orang tersebut, "Fima kuntum?" Di mana kamu tinggal sampai kamu tidak bisa melakukan perintah Allah? Di mana kamu tinggal sehingga kamu tidak mampu mentaati perintah Allah? Kata mereka, "Kunna mustad'afin." Kami orang lemah, kami bawahan, kami ada di bawah aturan, kami tidak bisa berbuat sendiri, kami terikat dengan orang lain, sehingga karena aturan-aturan itulah kami tidak sholat, bahkan kami tidak bisa sholat Jumat. Ini enggak sholat sama sekali, tidak halnya dan tertunda, tidak sholat sama sekali. Apakah alasan itu bisa diterima di akhirat? Ternyata tidak. Allah katakan, qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Apakah bumi Allah itu tidak luas? Apakah bumi Allah itu kecil sehingga kalian tidak bisa hijrah dari tempat tersebut ke tempat yang lain? Jadi alasan seseorang tidak melaksanakan perintah Allah, kenapa dia tidak menutup aurat? Karena tinggal di negara kafir, kalau menutup aurat dia akan dibunuh. Alasan seseorang tidak melaksanakan perintah Allah karena dia terikat dengan pekerjaan, kalau dia melaksanakan perintah Allah dia akan dipecat dan dimarahi dan sebagainya. Alasan-alasan ketidakmampuan itu ternyata tidak dibenarkan di hadapan Allah di akhirat kelak. Allah katakan, bukankah bumi Allah itu luas
Kamu kan bisa pindah. Kalau kamu tinggal di negara tidak bisa menyentuh aurat, pergi ke negara yang bisa menyentuh aurat. Kalau kamu ada di ruangan pekerjaan yang tidak bisa melaksanakan perintah Allah, cari pekerjaan di mana kamu mampu melaksanakan perintah Allah. Ini untuk yang betul-betul tidak melaksanakan perintah Allah. Tapi kalau dasar keterlambatan sholat misalnya, bagi orang tertentu, bagi kondisi tertentu bisa diperbolehkan. Asalkan dia tidak terlalu terlambat, kemudian bisa dilakukan berjamaah dengan kawan-kawannya. Bagi orang tertentu. Tapi bagi orang yang sudah punya kemampuan, sudah bisa berdiri sendiri, tidak terikat lagi secara zahir dengan pekerjaan tersebut, maka dia mesti memilih untuk berdiri sendiri, tidak terikat dengan pekerjaan itu. Tapi dia belum mampu berdiri sendiri, belum cukup modal dan sebagainya, maka dia boleh bersabar sampai pada satu waktu dengan catatan hanya keterlambatan sholat dari waktu. Dia buat cari kawan 1-2 orang untuk melakukan sholat nanti secara berjemaah di akhir waktu. Nah, hal ini bisa itibak kepada Nabi tertunda sholat ketika menggali farid dalam perang Khandaq. Nah, tertinggal sholat karena menggali farid perang Khandaq. Notabene pada waktu itu adalah menyamakan nyawa. Kalau di sini juga menyamakan nyawa keluarganya. Kalau memang betul dia tidak bisa berdiri sendiri, masih perlu dengan pekerjaan tersebut. Tapi kalau sudah cukup tabungannya untuk berdiri sendiri, maka sebaiknya dia berdiri sendiri untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mana dikatakan pekerjaan mencari nafkah yang sifatnya ibadah, yaitu usaha yang pertama halal, yang kedua dengan cara yang halal. Ada usaha halal berdagang, tapi caranya enggak halal. Caranya bagaimana? Kredit segitiga. Satu. Yang kedua, bersumpah dengan nama Allah, wallahi ini barang baru, wallahi ini barang asli. Tidak boleh bersumpah. Jadi pekerjaannya halal, caranya juga halal. Yang ketiga, tidak melakukan di dalamnya perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, kemudian tidak melalaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi sabdakan ada dua usaha. Ada usaha yang sangat diberkahi dalam Islam. Satu adalah petani, yang kedua adalah pedagang. Nabi bersabda, at-tajir saduq mal anbiya, pedagang yang jujur nanti bersama para nabi di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Khair insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai ada suatu kebiasaan saat di kantor-kantor biasanya, terutama di instansi pemerintah, setelah selesai sebuah kegiatan biasanya ada acara makan-makan di antara seluruh karyawan, yang mana anggarannya ini di dalam di instansi tersebut tidak dibenarkan ada anggaran untuk makan-makan. Biasanya anggaran ini dicarikan, digunakan pos-pos anggaran lain. Sebenarnya ini ilegal, tidak dibolehkan dalam peraturan perundang-undangan, tapi kebijakan dan pimpinan dibuat seperti ini. Nah, karena kita merupakan bagian dari sistem tersebut, kita menghindar itu sudah pasti langsung kena. Jadi kita terpaksa ikut. Nah, kondisi seperti ini, apa kira-kira langkah yang perlu kita lakukan? Apakah kita bisa mengganti sejumlah uang, sebanyak uang yang kita makan, kita setorkan kembali ke negara, atau bagaimana langkah? Apakah kita bisa berikan kepada fasilitas umum atau bagaimana? Yang pertama. Yang kedua, kita memerlukan semacam pupuk atau mungkin makanan hewan yang notabene ini adalah termasuk barang najis. Misalnya makanan ikan berupa ulat atau makanan burung berupa ulat.
kita membutuhkan dan kita beli. Apakah proses kita membeli ini termasuk perkara yang dilarang? Atau ada efek nggak ke kita yang beli? Atau hanya kepada orang yang menjual dalam akadnya? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih, jazakumullah khair. Kaidah fikih ulama sampaikan daf'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak kerusakan lebih kita utamakan daripada mendapatkan kemaslahatan. Kita yang tahu dengan kondisi lingkungan pekerjaan, kita yang tahu dengan kondisi orang-orang yang ada di sekitar, kalau sekiranya iktizal, menyendiri, tidak ikut serta, itu justru merusak, maka lebih baik kita ikut bersama. Tapi tentu dengan catatan tadi, kita ganti sejumlah yang kita makan atau senilai yang kita makan, kita kembalikan kepada kas negara. Nah, itu satu yang bijak. Tapi kalau sudah sampai kepada tahap kita yang punya wewenang, maka pada saat itu tuntutannya beda lagi. Nah, tuntutannya adalah untuk menghentikannya, untuk menutupnya, karena kita punya wewenang. Tapi bagi orang yang di bawah wewenang orang lain, dia harus mempertimbangkan mana yang baik bagi pekerjaannya. Apakah menantang atau ikut? Kalau menantang lebih baik, nggak ada masalah. Tapi kalau menantang itu tidak lebih baik, nggak ada masalah juga. Kenapa? Karena agama mesti memberi toleransi. Daf'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Nah, ittaqullaha mastata'tum. Laksanakan perintah Allah semampunya. Maka sebelum makan kita sudah niatkan untuk menggantinya minimal dengan setara atau khawatir kita lebihkan sedikit daripada jumlah yang ada. Itu satu yang bijak, sesuai dengan kemampuan masing-masing, sesuai dengan kondisi dan lingkungan masing-masing. Yang kedua, memang sudah sepakat ulama mengatakan syarat barang yang dijual itu satu, suci. Yang kedua, bermanfaat. Bermanfaat yang dimaksudkan dalam syarat ini adalah manfaat yang dibenarkan oleh syariat. Kalau kita jual harimau ke kebun binatang, harimau suci, nggak najis karena dia hidup. Yang najis benda makhluk hidup cuma dua, anjing dan babi. Selain itu suci. Syaratnya cukup satu, suci. Yang kedua, bermanfaat. Nah, manfaat ini kalau pandangan manusia itu kan bermanfaat untuk kebun binatang. Ada orang lihat, tahu dengan harimau, anak-anak tahu dengan harimau. Banyak pengunjungnya, ada tiket masuknya, ada pemasukan. Itu manfaat menurut mereka. Tapi manfaat yang seperti itu dibenarkankah oleh syariat atau tidak? Dan syariat tidak menganggap itu sebuah manfaat. Tidak menganggap itu sebuah manfaat. Maka itu tidak sah hukumnya. Menjual harimau dan sebagainya. Begitu juga termasuk ulat atau serangga. Misalnya kita jual bangkai serangga, kemudian dibekukan dalam cairan jadi mainan kunci, apakah itu jangkrik atau kalajengking dan macam-macam, itu kan manfaat, bisa dijadikan uang. Tapi tidak dibenarkan oleh agama kita menjual yang dasarnya manfaatnya seperti itu. Dan dalam berjalannya waktu, ternyata itu sesuatu yang kita tidak bisa keluar darinya. Burung yang kita pelihara, memang itu makanannya. Nggak bisa kasih nasi, harus ulat itu. Dan kita cari sendiri, nggak ada waktu. Nah, kemudian syariat membenarkan nggak melihara burung? Hah? Syariat membenarkan nggak memelihara burung? Benar. Dalam hadis yang diriwayatkan, ya Umairu ma fa'alan nughair,
Ketika Nabi melewati adik pada Sayyidina Anas ibn Malik, beliau menangis karena burung pipitnya mati. Nabi bersabda, "Ya Umairu, ma fa'alan Nughairu?" Wahai Umair, kenapa kamu menangis? Wahai Aba Umar, kenapa kamu menangis? Yang mati kan burung pipit, nggak ada yang bisa diperbuatnya. Maka dari hadis itu Imam Syafi'i menistimbat 70 hukum fikih. Salah satunya adalah boleh memelihara burung untuk suaranya atau keindahan bulunya. Berarti syariat membolehkan. Nah, dari syariat yang membolehkan tadi ada kaidah usul mengatakan ridho bisi ridho bima yatawalladu min. Rela dengan sesuatu maka akan rela pula dengan hukum yang timbul dari sesuatu itu. Ketika syariat membolehkan memelihara burung, maka syariat akan mentoleransikan satu perkara yang berkaitan yang muncul gara-gara memelihara burung. Sekarang timbullah permasalahan, dia tidak bisa cari ulat sendiri. Nah, sekarang ulat sudah ada dijual, sementara syariat mengatakan tidak boleh berjual beli ulat. Maka ulama menyarankan dalam bab ini untuk mengganti baik jual beli kepada baik tawahub, saling memberi. Nah, kembalikan pada bab saling memberi. Atau bukan bab jual beli tapi bab bayar jasa. Nah, bayar jasa ternak ulat 1 kilonya berapa? Diganti akadnya, jangan dibeli. Sebeli ulat 1 kilo harga sekian, bukan. Saya bayar jasamu memelihara ulat atau menternakkan ulat dan biaya sekian. Itu solusi yang ada, yang nampak dalam celah-celah bab fikih. Tapi solusi ini tidak boleh dikembangbiakkan ke tempat-tempat yang tidak boleh. Nah, karena ada ancaman juga. Dalam kitab yang kita baca kemarin, kitab Nasaih Diniyah, seorang ulama akan nanti dihadirkan di akhirat. Di antaranya adalah yang berusaha mencari jalan-jalan keluar untuk menghalalkan muamalah-muamalah yang haram di tengah masyarakat. Itu bahaya juga. Nah, maka perlu pertimbangan yang sangat ketat sekali untuk hal seperti ini. Misalnya tai ayam, makanya dibeli lebih mahal lagi. Kalau sekiranya tainya digratiskan, siapa yang mau ngambil? Atau orang mengambil silih berganti, ayamnya enggak aman. Tai ayamnya stres, nggak ada keluar telurnya lagi. Terpaksalah ada petugas dikarungin. Kalau tidak boleh dijual beli, berarti orang ngambil gratis. Upah yang ngurus apa? Di mana diambilkan upahnya? Nah, hal-hal seperti ini kita kembalikan kepada bab seperti tadi. Berapa jasa 1 karung mengumpulkan pupuk kandang? Pindah kepada akad yang lain. Tapi jangan dikembangbiakkan kepada perkara-perkara yang tidak mendesak dalam pandangan syariat. Khair, insyaallah. Ya Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bab kerja tentang kerja. Jadi di suatu perusahaan itu kan biasanya ditarget sehari itu kerjanya berapa? Misalnya target sehari 1000. Nah, si operator ini atau pekerja ini mampu mengerjakan 1000 itu kurang dari sehari. Soalnya setengah hari nggak bisa dia dapat 1000. Tapi kalau dia bikin 1000 setengah hari, besoknya akan ditambah targetnya jadi 2000. Nah, dia bikin kerjanya lama-lama. Ini bermasalah Ustaz. Atau yang keduanya, targetnya 1000, dibikin cepat-cepat, sisanya dia main-main. Apakah ini termasuk korupsi waktu? Dia kejar targetnya secepat-cepatnya, sisanya dia main sampai jam pulang kerja. Nah, ini hukumnya bagaimana?
Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam bab fikih, ijarah atau sewa ada dua macam bentuknya. Ada disebut dengan ijarah yang dikadarkan dengan waktu, dan ada ijarah yang dikadarkan dengan kerja. Ijarah yang dikadarkan dengan waktu, ada ijarah yang dikadarkan dengan pekerjaan. Kalau dalam bahasa lainnya, kerja harian dan kerja borongan. Kerja borongan itu standar pekerjaan, tidak pakai standar waktu. Kemudian kalau kerja harian standar waktu, tidak ada standar hasil. Maka kalau akadnya tadi dipekerjakan seorang pekerja oleh perusahaan dengan gaji sekian per bulan atau per hari dengan standar kerja sekian meter atau sekian jumlahnya, itu maknanya dia melakukan ijarah pakai standar kerja. Ketika pekerjaan terpenuhi, maka tertunailah kewajibannya. Apakah dia bisa tunaikan setengah hari, seperempat hari, 1 jam, 1 menit? Nah, dia halal memakannya, karena sewa dia, akad sewanya pakai standar kerja. Misalnya borong rumah sampai selesai dengan syarat-syarat dan kriteria yang sudah disampaikan, bentuk-bentuk dan sebagainya. Itu kalau dikerjakan secara harian selesai 6 bulan, tapi bagi dia selesai 4 bulan, maka dia berhak mendapatkan upah, karena standarnya adalah kerja. Tapi kalau akadnya adalah hari, akadnya adalah jam atau waktu, maka dia harus kerja sesuai dengan porsi waktu, dan cara bekerjanya ikut adat kebiasaan, nggak boleh dilambatin. Ini karena kerjanya standarnya, ukurnya pakai waktu, akhirnya dipelankan pekerjaannya. Itu juga haram hukumnya. Yang penting waktunya tertunai. Soal selesai nggak selesai tidak ada masalah, yang penting waktu hitungannya. Dan dia bekerja kurang daripada kebiasaan dia biasa. Biasanya dia bisa bawa kendaraan 50 km per jam. Sekarang karena targetnya hari, dia buat 40 kilo per jam. Maka dia dianggap berdosa dan dianggap berkhianat dalam pekerjaan tersebut. Maka dari awal ulama katakan harus pastikan akadnya pakai standar apa. Salah satu syarat sewa menyewa, pertama yang menyewa orangnya jelas, yang disewa orangnya jelas, kemudian upahnya jelas, yang keempat standarnya 2, waktu atau kerja. Kalau tadi kan pakai kerja berarti. Maka kalau sudah selesai target, maka dia nggak ada masalah dengan waktu. Itu waktu hak dia. Khair, insyaallah. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Subhanallah wa bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, assalamun ala mursalin, alhamdulillahirabbil alamin.